Bab 280, Ivatar Jahaf 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Beberapa tahun yang lalu, ketika Christina dan Eugene melintasi hutan hujan samar sendirian, Eugene memiliki banyak hal yang perlu dia waspadai. Pada saat itu, tujuan mereka adalah untuk mencari Sienna, yang telah pergi ke pengasingan, dengan menyelidiki wilayah elf. Sepanjang jalan, mereka bahkan berhasil menemukan desa elf pengembara. Untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu, mereka telah mengelilingi salah satu suku asli, dan mereka juga butuh waktu lama untuk mencari di sana-sini. Kali ini, bagaimanapun, tidak perlu untuk semua kehati-hatian itu. Yang memimpin jalan bagi mereka adalah Ivatar, yang akrab dengan jalan setapak yang mengarah melalui hutan yang sangat luas ini. Meskipun daripada terbiasa dengan jalan setapak, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa hutan itu sendiri membuka jalan bagi Ivatar. Ivatar hanya berjalan ke depan, tetapi pohon-pohon yang padat akan memindahkan batangnya ke samping seolah-olah mereka hidup dan membuka jalan baru baginya. Tanah kasar dan berlumpur yang sulit dilalui juga akan menjadi rata dan keras begitu Ivatar mengangkat kakinya di atasnya. Tidak hanya itu, tetapi tanah itu sendiri menarik kakinya ke depan, dan angin mendorong punggungnya. Ini adalah berkah hutan yang diturunkan melalui kepala suku Zoran, jelas Ivatar. Penduduk asli Samar dicintai oleh hutan dan roh-roh utamanya. Namun di antara semua tanda kasih sayang yang ditunjukkan hutan kepada penduduk asli, berkahnya adalah ekspresi cintanya yang paling terang-terangan dan terkuat. Itu adalah kekuatan yang bisa digambarkan sebagai nenek moyang dari semua sihir roh dan telah diturunkan sejak dahulu kala. Ivatar belum siap untuk mewarisi kekuatan ini ketika mereka pertama kali bertemu beberapa tahun yang lalu, tetapi karena situasi di hutan ini menjadi semakin tidak stabil, dan Ivatar menjadi dewasa, berkat Divine telah diturunkan kepadanya. Kali ini, tidak perlu bagi parti mereka untuk mengelilingi suku-suku lain. Penduduk asli sangat sensitif terhadap pelanggaran wilayah suku mereka, tetapi Ivatar mampu memimpin mereka langsung melalui tanah suku lain tanpa memperhatikan semua itu. Ini karena Zoran adalah salah satu suku terbesar di hutan, dan Ivatar telah dikonfirmasi sebagai kepala suku berikutnya setelah berpartisipasi dalam duel seremonial. Makhluk panggilan Lovelian juga sangat membantu. Kuda-kuda yang dia panggil mampu bergerak cepat tanpa melambat, bahkan di medan kompleks hutan ini. Berkat itu, hanya dalam seminggu sejak mereka meninggalkan kota perdagangan, kelompok mereka sudah bisa tiba di wilayah suku Zoran yang terletak jauh di dalam hutan. Di antara semua suku yang pernah dilihat Eugene di hutan ini, suku Zoran memegang wilayah terbesar. Ini sebagian berkat fakta bahwa itu hutan hujan itu sendiri sangat luas, tetapi wilayah suku ini memang lebih besar daripada sebagian besar wilayah bangsawan yang pernah dilihat Eugene. Setelah memasuki pinggiran wilayah suku, mereka berjalan selama 1,5 hari lagi. Bahkan di pinggiran, sudah ada prajurit yang berjaga, dan setelah melewati puluhan desa, mereka akhirnya dekat dengan ibu kota suku Zoran. Tuan Eugene, Mer, yang menunggangi salah satu makhluk yang dipanggil, berbalik untuk melihat kembali ke Eugene dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia terus bertingkah aneh. Rhaenyra mengendarai di depan Mer dengan pelana yang sama. Meskipun Mer terus terang-terangan menindas Rhaenyra, mungkin karena mereka memiliki banyak kesamaan, mereka terus semakin dekat satu sama lain dari hari ke hari. Sementara mereka biasanya mengikuti pola di mana Rhaenyra dengan arogan akan mengatakan sesuatu yang mengungkapkan betapa bodohnya dia tentang dunia, hanya untuk Mer membuat lubang di harga dirinya, mereka benar-benar bergaul dengan cukup baik dan bahkan telah menunggangi makhluk panggilan yang sama sepanjang waktu bahwa parti melakukan perjalanan melalui hutan. Rhaenyra segera mencoba menjawab, wanita ini baik-baik saja, tetapi suaranya tidak memiliki kekuatan yang biasa. Eugene menatap wajah Rhaenyra yang sempat memucat drastis. Kondisinya mulai berubah aneh dari malam sebelumnya. Ketika dia sedang tidur, Rhaenyra tiba-tiba terbangun dengan teriakan, dan setelah itu, dia tidak dapat melanjutkan istirahatnya yang tenang dan terus menderita mimpi buruk satu. Bahkan setelah bangun, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang dibutuhkan untuk minum air dengan benar, apalagi makan, dan tubuhnya terus menggigil sambil mengeluarkan begitu banyak keringat dingin seolah-olah dia terjebak dalam hujan. Itu masih terjadi bahkan sampai sekarang. Rhaenyra sedang duduk dengan kepala bersandar di dada Mer saat Mer dengan lembut menopang bahunya. Bibir Rhaenyra, yang terus dia kunyah, tidak terbelah, tetapi bekas gigi yang tertinggal di atasnya dalam dan merah bengkak. Poninya juga basah kuyup oleh keringat dan menggantung lemas di dahinya. Rhaenyra mencoba membuat alasan, wanita ini. Sejak bunda ini lahir, saya tidak pernah meninggalkan istana saya. Itu berarti aku seperti bunga yang tumbuh di dalam rumah kaca. Dengan demikian, bagi orang seperti nyonya ini yang telah meninggalkan villa saya dan berjalan melintasi hutan yang panas dan lengket ini, rasanya seperti saya mengalami penyiksaan berat, jadi wajar jika tubuh saya berada dalam keadaan yang buruk. Naga sepertimu, Eugene menunjukkan dengan skeptis. Nona ini tidak melihat ini sebagai masalah yang ada hubungannya dengan apakah aku naga atau bukan, Rhaenyra mendengus. Ini bukan masalah fisik, itu adalah mental. Dia tidak sepenuhnya salah. Christina dan Anise juga termasuk di antara anggota partai. Saat kondisi Rhaenyra sudah berubah aneh tadi malam, keduanya langsung mengecek statusnya, namun kelainan Rhaenyra sepertinya tidak ada hubungannya dengan tubuhnya.
Yujin menghela nafas, "Iya, bukannya aku tidak tahu apa yang menyebabkan ini." Raimira terkejut, Ada apa?" "Ayahmu mengawasimu," Yujin mengungkapkan sambil menyeringai. Jika dia harus menemukan alasan agar kondisi Raimira tiba-tiba berubah menjadi aneh, maka itulah satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan. Setelah memasuki hutan hujan, Gene terus memeriksa secara berkala dengan mantra drakonik. Seperti yang awalnya dia pikirkan, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin membuka pintu ke Raizakia dari pinggiran hutan. Dari saat dia dibuang ke dimensi eksternal, bahkan seseorang seperti Raizakia tidak bisa membantu tetapi menjadi putus asa. Karena keinginan kuat untuk menyelamatkan hidupnya dan suatu hari nanti kembali ke dunia ini, Raizakia entah bagaimana mengikat keberadaannya sendiri ke hutan hujan. Yujin telah memastikan bahwa semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin kuat koneksi yang terdeteksi, tetapi tampaknya mereka masih harus pergi jauh-jauh ke tengah hutan untuk membuka pintu. Saat mereka semakin dekat, cukup dekat untuk memeriksa kondisi Raizakia saat ini dari sisi dinding dimensi ini, naga hitam ulet itu juga harus bisa memperluas inderanya ke arah mereka dari arah lain. Terutama karena mereka telah membawa Raimira bersama mereka, rubi yang tertanam di dahinya pernah menjadi bagian dari Dragon Heart Raizakia. Yujin mendorong, jika itu adalah faktor psikologis yang menyebabkan kelainan ini dalam kondisi Anda harus memiliki perasaan yang samar mengapa demikian, bukan? Raimira merintih, Yujin terus mendesak, ketika saya bertanya kemarin, bukankah Anda mengatakan Anda baru saja bermimpi buruk? Tapi apakah itu benar-benar semua itu? Apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang kamu lihat dalam mimpimu? Mata Raimira bergetar karena cemas. Kata-kata Yujin benar. Meski Raimira sempat mengatakan bahwa dia tidak ingat, nyatanya samar-samar dia bisa mengingat isi mimpinya. Raimira memikirkan kembali kegelapan itu. Itu sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tubuhnya sendiri, dan kegelapan yang dia alami memiliki kualitas yang lengket dan tidak menyenangkan. Dia mengira dia hanya berdiri di sana dengan hampa, sendirian, tapi bukan itu masalahnya. Sesuatu telah menatap Raimira dari sisi lain ruang gelap itu. Dia telah mencoba melarikan diri karena kesalahan naluriah dan ketakutan, tetapi dalam mimpi Raimira, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Keberadaanmu adalah untuk melayaniku. Raimira mendengar kata-kata ini dalam suara naga hitam, ayahnya sendiri, suara yang telah terukir dalam ingatannya. Kegelapan yang perlahan menyelimuti, kegelapan yang telah menyelimuti Raimira di tempat pertama tumbuh semakin berat dengan rasa permusuhan dan keserakahan tambahan. Pada saat itu, kegelapan di sekitarnya sepertinya telah berubah. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang pernah dia alami dalam hidupnya, jadi Raimira tidak bisa benar-benar mengatakan apa perasaan itu. Namun demikian, ini telah membuat Raimira memahami bagaimana situasinya saat ini dalam mimpi itu. Raimira sebenarnya terjebak di mulut sesuatu. Dia masih hidup dan dalam kondisi baik, tapi entah bagaimana dia memasuki mulut makhluk raksasa. Dan dia sekarang duduk di lidahnya yang dingin. Taring tajam mulutnya tidak mengunyahnya, mulutnya juga tidak mencoba menelannya. Namun alih-alih meyakinkannya, ini memenuhi Raimira dengan ketakutan yang lebih besar. Dia akan ditelan hidup-hidup hanya dalam satu tegukan. Raimira mencicit. Dia benar-benar tidak ingin mengingat mimpi buruk itu. Setelah bangun sekali, Raimira sudah mencoba untuk kembali tidur. Mimpi buruk itu tidak terulang kembali, sebaliknya, dia mengalami mimpi buruk yang membuatnya merasa lebih buruk dan telah menghabiskan kesadarannya. Dari tempat di luar dunia ini, seseorang memelototi Raimira. Meskipun dia tidak dapat menjangkau dia secara langsung, rasanya seperti jiwanya ditarik kepadanya dari sentuhan tatapannya saja. Mer merasa kasihan pada Raimira yang gemetar dan gemetar. Karena itu, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menepuk mahkota kepala Raimira. Pada titik tertentu, Christina juga mendekati Raimira sambil menaiki monster panggilannya sendiri. Saat Christina dengan lembut mengusap punggung tangan Raimira dan Mer menepuk bagian atas kepalanya, gemetar Raimira berangsur-angsur mereda. Aku tahu apa yang terjadi, Raimira terisak begitu dia membuka kembali matanya dan mulai memelototi Yujin. Kamu manusia jahat. Anda pasti orang yang menyerang kepala nyonya ini. Yujin mengangkat alis, apa yang kamu bicarakan sekarang? Tidak mungkin mimpi buruk yang kulihat bisa menjadi kebohongan, Raimira bersikeras. Satu-satunya yang akan mendapat manfaat dari menunjukkan kepadaku mimpi seperti itu adalah kamu, Yujin Leonhardt. Kata-kata Raimira tidak hanya dilontarkan secara acak. Alasan apa yang dimiliki naga hitam untuk menelan putrinya utuh? Jadi pasti pahlawan jahat ini punya rencana jahat untuk membuat keretakan antara dia dan ayahnya, naga hitam. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Melihat tinju Yujin mulai bergetar, Lovelian dan Christina dengan cepat menimpali. Tuan Yujin, tolong tahan. Kamu harus menahan amarahmu. Anise tidak setuju, mengapa dia harus menahan diri. Bahkan jika dia benar, setelah mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan tentangmu, kamu masih harus memberinya rasa disiplin. Melkit dan Qian juga memberikan pendapat mereka yang berbeda. Lagi pula, bukankah jarang mendapat kesempatan untuk memukul naga di kepalanya? Jika saya berperilaku seperti itu, apakah Anda akan menahan diri? Bam! Sebelum Yujin bahkan bisa melangkah maju untuk melakukannya, Mer telah memukul Raimira di atas kepalanya.
Kami sudah tiba, Ivatar mengumumkan. Ini adalah ibu kota suku Zoran, sebuah kota yang telah dibangun di dalam hutan. Bahkan dari jarak ini, candi yang dibangun dari tumpukan batu bisa dilihat. Itu adalah kuil yang didedikasikan untuk Dewa Tanah, agama dominan di Samar. Kuil berbentuk piramida mereka adalah struktur terbesar dan tertinggi di ibu kota mereka. Bangunan lainnya semuanya rendah, persegi, dan monoton, seperti rumah-rumah yang mereka lihat dalam perjalanan ke sini. Ibu kota suku Zoran sangat besar. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota Kil, tapi setidaknya lebih besar dari kampung halaman Eugene di Gidol. Eugene menghela nafas, aku baru saja menyadari, tapi kampung halamanku benar-benar ada di pedesaan. Apakah kamu bisa mengakuinya sekarang? Qian bertanya sambil berbalik untuk melihat Eugene dengan ekspresi sedih. Meskipun kamu bersikeras bahwa itu tidak begitu ketika kita masih muda, tubuhmu benar-benar berbau seperti kotoran sapi. Ketika bahkan kota seperti ini, yang terletak di dalam hutan, tidak mengeluarkan bau kotoran sapi seperti yang Anda lakukan. Diamlah sebelum aku mendorong wajahmu ke tumpukan kotoran, Eugene mengancam. Qian sangat menyadari bahwa ini bukan hanya ancaman verbal di pihak Eugene. Dia diam-diam menutup mulutnya saat dia menatap dinding ibu kota dengan mata menyipit. Suasananya terasa aneh, Qian mengamati. Itu bukan suasana yang sangat ramah. Gerbang ditutup, dan kewaspadaan para penjaga di dinding sangat kuat. Para prajurit yang menjaga dinding, yang bahkan memakai cat perang mereka, memelototi mereka dengan mata galak. Apakah kamu akan bergerak? Eugene bertanya sambil menatap Ivatar, yang berdiri di depan mereka. Eugene tahu mengapa suasananya seperti ini. Bahkan sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Samar, dia telah mendengar seluruh cerita dari Ivatar. Udara di sekitar Ivatar juga tidak biasa. Otot-otot tubuhnya melenturkan cukup keras untuk dilihat dengan mata telanjang, dan tampilan kemarahan dan niat membunuhnya yang jelas membuat ruang di sekitarnya tampak bergetar. Tentu saja, saya harus mengambil tindakan, Ivatar membantah. Memanjat kudanya yang dipanggil, Ivatar dengan mantap melangkah maju. Ivatar Jahaf, teriak seorang pria keras yang berdiri di atas dinding. Meskipun dia sedikit lebih pendek dari Ivatar, wajahnya yang tampak sangat kasar membuatnya tampak seperti dia mungkin bisa menjadi persilangan manusia dan gorila. Pria itu terus berteriak, bahkan jika Anda adalah kepala suku berikutnya, tindakan Anda tidak dapat ditoleransi. Apa yang kamu bicarakan? Ivatar menjawab dengan tenang. Ini adalah perang yang harus diputuskan oleh Zoran dan sekutu kita sendiri. Namun, Anda mengambil keuntungan dari kelemahan patriark untuk bertindak atas kemauan Anda sendiri. Pria itu menuduh, apakah kamu telah meninggalkan harga dirimu sebagai Zoran? Semua teriakan ini semakin menjengkelkan. Itu adalah keputusan pribadi Ivatar untuk datang ke Lionhearts mencari bantuan. Selama pertempuran pertama itu, di mana kedua belah pihak mundur tanpa bisa menentukan pemenang atau pecundang, ayah Ivatar, kepala suku Zoran, terluka parah dan ditinggalkan di ambang kematian. Ivatar juga berpartisipasi dalam pertempuran pertama itu. Mereka tidak menang atau kalah, dan tidak ada yang berhasil maju atau mundur. Paling tidak, itulah yang Ivatar tekankan, tapi perbedaan kekuatan bisa dirasakan sejak awal. Kochilas masih memiliki cukup kelonggaran untuk menjaga pasukan cadangan. Mereka tidak menggunakan binatang iblis yang mereka terima sebagai dukungan dari Helmut, juga tidak memobilisasi dukun jahat mereka. Namun, Zoran juga memiliki kartu yang belum mereka mainkan. Pertempuran telah dimulai terlalu cepat, jadi pertemuan aliansi suku mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka juga tidak dapat melakukan doa seremonial mereka untuk kemenangan kepada Dewa Tanah. Sama seperti bagaimana Kochilas belum memobilisasi dukun mereka, Zoran dan suku-suku sekutu mereka juga menyimpan dukun mereka sebagai cadangan. Para tetua suku Zoran dan kerabat Ivatar, semua prajurit dengan rasa bangga yang kuat, serta kepala suku sekutu, semuanya bersikeras bahwa itu mereka masih memiliki kesempatan untuk merebut kemenangan. Namun, Ivatar tidak setuju dengan sudut pandang mereka. Selama pertempuran pertama melawan suku Kochila, Ivatar telah meramalkan kehancuran suku Zoran dan pemberantasan sesama anggota sukunya. Aku mendapat izin dari ayahku, Ivatar meludah. Dia yakin bahwa Zoran dan suku-suku sekutu mereka tidak akan mampu mengalahkan Kochila sendirian. Dengan harapan samar, Ivatar berpikir untuk mendapatkan bantuan dari Eugene, jadi setelah menerima izin kepala suku, dia meninggalkan hutan. Kamu berani berbicara tentang kepala suku. Adikku sudah meninggal, sementara Anda, putranya sendiri, berkeliaran menjauh dari suku. Setelah menderita penderitaan luka-lukanya, dia akhirnya memasuki pelukan tanah. Ketika kamu bahkan tidak di sini untuk menggantikanmu di ranjang kematian kakakku. Orang yang mengungkapkan tragedi ini adalah orang yang sama yang pertama kali berteriak pada Ivatar. Dia adalah saudara laki-laki almarhum kepala suku, serta paman Ivatar. Saat wajahnya berubah menjadi cemberut, dia menuduh mengarahkan jarinya ke keponakannya, kamu mengatakan bahwa itu kamu mendapat izin dari saudara. Tidak mungkin saudara laki-laki saya, yang selalu memprioritaskan kehormatan dan kebanggaan suku, akan mengizinkan orang-orang ini dari luar memasuki medan perang suci kami. Eugene, yang diam-diam mendengarkan semua teriakan, tiba-tiba berbicara, ini adalah sesuatu yang telah ada di pikiranku sejak masa lalu, tetapi kebanyakan yang menyemburkan tentang hal-hal yang sakral sebagai pembenaran cenderung idiot.
Apakah kamu berbicara tentang aku? Christina membuka matanya yang tertutup dan menatap tajam ke arah Yujin. Menghadapi itu, Yujin hanya bisa menghindari tatapan Christina dan menutup mulutnya. Ivatar Jahaf, lanjut pamannya. Kau pasti telah mengambil keuntungan dari kepala suku yang pikirannya tertutup saat dia terbaring sekarat. Alasan apa aku harus melakukan hal seperti itu? Ivatar menanggapi. Pria itu mengejek, tidak perlu tahu alasan Anda melakukannya. Hanya dengan mencoba melibatkan orang luar dalam perang kita, Anda seorang diri meninggalkan kehormatan yang dipercayakan kepada Anda oleh kepala suku. Kochilas adalah orang-orang yang pertama kali menarik orang luar, Ivatar menunjukkan. Kochilas berbeda dari kita. Mereka mungkin menerima bantuan dari Helmut, tetapi suku Zoran selalu menolak bantuan dari luar hutan, paman itu menyatakan dengan benar. Bagaimana jika itu membuat kita kalah dalam pertempuran? Ivatar mencoba membantah. Kami tidak akan dikalahkan, paman itu bersikeras. Argumen yang dia raung muluk-muluk tanpa sedikit pun logika. Ivatar hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum ganas di wajahnya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Ivatar menuntut. Tinggalkan suku Zoran dan jangan pernah kembali, perintah pamannya. Apakah kamu benar-benar membenci kenyataan bahwa kamu kehilangan posisi kepala suku berikutnya karena keponakanmu sendiri sebanyak itu? Ivatar bertanya dengan mengejek. Paman itu mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku dibutakan oleh ambisi seperti itu? Saya melakukan ini untuk kehormatan dan kebanggaan suku kami. Tentu saja, Ivatar tidak mempercayai kata-kata itu. Yujin dan orang lain yang berdiri di belakang Ivatar juga tidak mempercayai mereka. Bahkan ekspresi para prajurit yang berbaris di dinding bergetar tak percaya. Namun, Paman Ivatar, serta kepala aliansi, yang bertindak sebagai perwakilan suku mereka, mempertahankan ekspresi tegas mereka. Pemandangan ini menyebabkan Yujin muncul dengan gambaran yang jelas dan tercela tentang apa yang sedang terjadi di sini. Tampaknya mereka hanya berpura-pura pergi berperang, dan mereka pasti telah membuat perjanjian rahasia untuk berlindung di bawah payung suku Kochila begitu mereka mengakui kekalahan mereka. Namun, Yujin tidak terlalu peduli dengan perebutan kekuasaan antara penduduk asli yang tinggal di sini. Paman itu mengejek, dan lihat siapa yang ada di belakangmu, Ivatar. Apakah ketujuh orang itu benar-benar semua bala bantuan yang kamu bawa bersamamu bahkan setelah meninggalkan tempatmu di ranjang kematian ayahmu? Hanya ada 3 pria di antara mereka, dan tidak satupun dari mereka tampaknya memiliki sikap berani seorang pejuang, salah satu kepala suku lainnya mengamati dengan mengejek. Apakah orang-orang itu membicarakan kita? Yujin bertanya pada dirinya sendiri sambil melirik Qian dan Lovelian, yang berdiri di sisinya. Dia bisa mengerti mengapa mereka mengatakannya setelah melihat Lovelian, yang adalah seorang penyihir, dan Qian, yang tampaknya tidak sekuat itu berdasarkan penampilannya. Tapi saya, Yujin bergumam tak percaya. Apakah mereka benar-benar hanya mengatakan bahwa dia tampaknya tidak memiliki sikap berani seorang pejuang? Dan mengapa kamu bahkan membawa 2 wanita bersamamu? Apakah Anda berharap untuk menawarkannya sebagai imbalan untuk memaafkan ketidaksalehan berbakti Anda? Hei, kenapa kamu tidak menjadi istriku? Dan 2 sisanya adalah anak-anak yang bahkan belum cukup umur untuk dipotong dari tali celemek ibu mereka. Para kepala suku tertawa ketika mereka menunjuk kelompok Ivatar dan Yujin dengan mengejek. Melkit, yang baru saja berdiri diam di sana, mendengus, "Hei, tentang apa yang baru saja dikatakan orang-orang itu, aku berharap aku salah dengar, tetapi apakah salah satu dari orang-orang tua di atas sana benar-benar menatapku dan memintaku untuk menjadi istrinya?" Yujin menenangkannya, mereka mungkin mengatakan itu kepada Christina, bukan kau, Lady Melkit. Melkit bereaksi membela diri, Apa, mengapa Anda berpikir demikian? Saya pikir mereka pasti baru saja berbicara dengan saya. Lagi pula, lelaki tua itu masih menatapku sekarang. Selama mereka normal, mereka lebih suka menikahi Christina daripada kamu, Lady Melkit, kata Yujin. Kata-kata itu menenangkan kejengkelan dan kemarahan yang telah menggelegak di dalam dada Christina sejak sebelumnya. Bukankah itu berarti Sir Yujin juga lebih suka aku menjadi istrinya? Christina berpikir dengan pusing. Hamel bukan orang normal, tapi Christina, kupikir aman untuk menganggap apa yang dia katakan barusan sebagai lamaran yang sebenarnya. Ada semanis juga menyemangati dengan penuh semangat. Melkit memelototi Yujin dengan ekspresi kosong, tidak mungkin. Mengapa? Baik Saint Christina dan aku sangat cantik, bukan? Yujin dengan tenang menjawab, karena usiamu 3 kali lipat dari Christina, Lady Melkit. Bulu mata Melkit berkibar kaget mendengar jawaban belak-belakan ini. Namun bahkan ketika mereka melakukan percakapan santai ini, ejekan yang datang dari atas dinding terus berlanjut. Wajah Ivatar berubah menjadi cemberut ganas saat dia memelototi tembok kota. Kemudian, setelah mengambil napas dalam-dalam, Ivatar berputar untuk menghadapi semua orang. Permintaan maaf saya kepada kalian semua, Ivatar menundukkan kepalanya dalam-dalam saat dia menawarkan permintaan maafnya. Meskipun saya mengatakan bahwa itu Anda mungkin tidak menerima sambutan hangat, saya tidak pernah membayangkan bahwa itu mereka benar-benar akan menawarkan Anda penghinaan yang begitu rendah. Ivatar Jahaf, beraninya kamu, yang mengaku sebagai kepala suku berikutnya, menundukkan kepalamu kepada orang lain. Teriak seorang pria.
Ivatar mengabaikan kata-kata ini dan terus berbicara, sepertinya aku terlalu picik. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu prajurit seperti mereka, yang juga terjadi tentang kehormatan dan harga diri mereka, benar-benar akan menunjukkan perilaku buruk seperti itu. Karena saya tidak berani membebani atau menyinggung perasaan Anda dengan masalah ini lagi, jika Anda menginginkannya, saya dapat membawa Anda kembali keluar dari hutan segera. Eugene menolak tawaran itu, tidak perlu untuk itu. Seperti yang sudah saya katakan, saya juga memiliki sesuatu yang harus saya tangani di hutan ini. Jika itu masalahnya, maka tolong tunggu di sini sebentar, Ivatar meminta sambil mengangkat kepalanya yang tertunduk. Tidak perlu baginya untuk meminta bantuan apapun. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Ivatar berbalik. Meskipun penghinaan terus mengalir dari tembok kota, Ivatar tidak berniat menanggapi atau bahkan mendengarkan mereka lagi. Tanpa memegang senjata apapun, dia hanya mengepalkan tinjunya erat-erat dan melangkah ke dinding. Itu terjadi dalam sekejap. Tanah di bawahnya tampak memantulkan kaki Ivatar ke atas seperti pegas. Setelah dikirim terbang, Ivatar naik ke puncak tembok dalam satu lompatan. Wakil Kepala Suku Zoran, Paman Ivatar, tidak khawatir dengan ini. Karena ini adalah Ivatar yang mereka hadapi, dia secara alami tahu bahwa itu Ivatar mampu melakukan tindakan seperti itu. Tidak, daripada terkejut, itu adalah niatnya sejak awal untuk memprovokasi Ivatar agar menyerang dengan marah, karena dia juga berencana untuk berurusan dengan Ivatar sekali dan untuk selamanya dengan membunuhnya. Ivatar bukanlah seorang pejuang yang hanya mengandalkan reputasi yang berlebihan. Ada beberapa prajurit di seluruh suku yang sekuat dia. Paman Ivatar mengangkat tombak yang dia sembunyikan di belakang punggungnya. Wakil kepala suku kemudian memberikan raungan kuat dan melemparkan tombak ke Ivatar. Terbungkus dalam jumlah mana yang luar biasa, tombak itu menembus udara dengan raungan. Kemudian dengan mudah, tombak terbang yang ganas itu tertangkap di tangan Ivatar. Ivatar memutar tubuhnya di udara dan melemparkan tombak lurus ke belakang. Spluwet. Tanpa mengkonsumsi mana, tombak yang dilemparkan menggunakan kekuatan tubuh saja menembus deputi kepala suku. Boom! Kemudian, tanpa kehilangan kekuatannya dari menembus ke dalam tubuh manusia, tombak itu mulai meruntuhkan tembok kota. Kepala suku lainnya yang berdiri di dekatnya meraung. Mereka melompat dari dinding yang runtuh dan melemparkan diri ke Ivatar yang sekarang jatuh. Tidak butuh waktu lama bagi Ivatar untuk merobek masing-masing lengan mereka, satu persatu, dengan tangan kosong saja. Wakil kepala suku, yang terkubur di dalam puing-puing dinding yang runtuh, menjerit saat dia diangkat oleh tombak yang masih menempel di tubuhnya. Sambil menggoyangkan tombak yang ditusuk pamannya, Ivatar menggeram, "Kamu bukan prajurit." Ivatar tidak meludahkan kata-kata ini sambil mengharapkan tanggapan yang koheren dari pria itu. Ivatar membanting tombak yang terangkat ke tanah. Memercik. Ketika tubuh wakil kepala suku dihancurkan ke tanah, itu meledak, dan darahnya berceceran ke segala arah. Kepala suku lainnya, yang telah direduksi menjadi satu tangan hanya dalam beberapa saat, tidak memiliki keberanian untuk memerintahkan prajurit mereka untuk membunuh Ivatar dan hanya bisa mencengkeram luka mereka. Perintahkan gerbang dibuka, perintah Ivatar tanpa menyeka darah yang berceceran ke wajahnya. Gerbang kota segera terbuka. Catatan translator. 1. Teks asli menggunakan idiom Korea untuk menggambarkan menderita mimpi buruk seperti dihancurkan oleh gunting.